Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dan di antara a'dhamun ni'am, di antara nikmat yang begitu sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguh yang namanya harta dan juga anak adalah merupakan zinatul hayatid dunya. Semua itu adalah merupakan perhiasan dunia. Kalaulah disebut dengan perhiasan dunia, artinya tazayyun, nikmat dan indah dipandang. Ketika ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan padanya kelebihan harta, maka ia tafakhur an nafsihi, berbangga, surur, bahkan berasa bahagia. Karena hal itu adalah merupakan secara sunatullah, merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan. Kalau perhiasan yang kita ketahui ketika dipandang, ketika dimiliki adalah merupakan kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa. Begitu pula dengan anak keturunan yang kita miliki. Ada orang ya Allah Subhanahu wa taala amanahkan dengan anak-anak yang soleh, yang sukses, yang semuanya berbakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah merupakan di antara perhiasan dunia. Kalau disebut dengan perhiasan dunia, artinya wahuwa yatruk, artinya ia akan tinggalkan hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak dan keturunan adalah hanya sebatas perhiasan dunia saja. Kalau perhiasan dunia saja, artinya kedua hal tersebut tidak akan dibawa nanti ke akhirat. Bahkan ada orang yang dimana ketika nanti di akhirat begitu sangat berat luar biasanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya perihal tentang harta dan juga anak yang ia miliki. Di mana hari Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana ada seseorang yang lari terbirit-birit ketika bertemu dengan anaknya, ketika bertemu dengan kawannya, ketika bertemu dengan sahabatnya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu setiap manusia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang anak yang ketika di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, limadza lam tusalli? Wahai fulan, kenapa engkau tidak salat ketika di dunia? Maka jawaban anak tersebut mengatakan, inna abi wa ummi lam yu'allimani wa lam ya'murani fid dunya. Sungguh ayahku tak pernah memerintahkanku salat, bahkan tak pernah mengajarkanku bagaimana tata cara salat. Sehingga kedua orang tuanya diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dimana ketika di akhirat orang tersebut mengatakan, Rabbi inni anfaqtu malan fi sabilika wa bika. Ya Allah, sungguh aku menginfakkan hartaku di jalanmu dan karenamu ya Allah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah orang tersebut. Kadzabta, dusta engkau. Ketika engkau menginfakkan harta bukan karena liwajillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tetapi orang tersebut ingin dipanggil menjadi orang yang dermawan.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Sungguh yang namanya harta, yang namanya anak dan keturunan adalah merupakan zinatul hayatid dunya, hanya sebatas perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara kedua hal tersebut ada yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang disebut dengan al-baqiyatu adalah jama' muannas salim, asal kata dari al-baqi. Disebut al-baqi artinya sesuatu yang tersisa, sesuatu yang sedikit. Walaupun hal tersebut sedikit, namun justru di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khairu amala. Justru hal tersebut yang patut bahkan kita nanti-nantikan ketika di akhirat, atau bisa kita katakan menjadi amal pamungkas. Maka Nabi SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, istaksiru minal baqiyatis shalihat. Perbanyaklah oleh kalian kalimat al-baqiyatus shalihat. Maka pada saat itu para sahabat bertanya, wa mal baqiyatus shalihat ya Rasulullah? Lalu apakah itu yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat adalah kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka Nabi SAW bersabda, at-tasbih artinya kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tasbih wa takbir wa tahlil wala hauqaulah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kenapa Nabi SAW mewasiatkan kalimat tersebut untuk selalu dibaca? Karena kalimat tersebut ringan di lisan, kapanpun bisa dibaca. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khairu amala, bahkan yang patut untuk kita nantikan ketika di akhirat. Kalaulah harta yang kita miliki ketika nanti di akhirat akan memberatkan kita, atau justru sebaliknya, kalaulah anak yang kita didik dan kita besarkan ketika di akhirat apakah menjadi timbangan kebaikan ataulah sebaliknya, maka Nabi SAW bersabda, istaksiru minal baqiyatis shalihat. Perbanyaklah kalimat al-baqiyatus shalihat, ringan di lisan, kapanpun bisa dibaca, dan itu termasuk di antara amal pamungkas. Bukankah Nabi SAW bersabda, ada dua kalimat, ada dua kalimat, khafifatan fil lisan, begitu sangat mudah, ringannya diucapkan di lisan, sakilatan fil mijan, namun ternyata ketika di akhirat kalimat tersebut begitu sangat berat timbangannya di akhirat. Habibatan inda rahman, bahkan bukan hanya itu saja, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalimat zikir tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan di lisan, kapanpun bisa dibaca, justru nanti di akhirat begitu sangat kita nantikan. Itulah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang tersisa, namun justru mengekalkan dan patut untuk kita nantikan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالتي وأدى الأمانة وكشف الله به غمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Al-ayah amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah kita semua menyadari bahwa setiap di antara kita ka Ibnu Sapir yastarih tahta mudhilli syajarah, seperti halnya orang yang melakukan safar perjalanan kemudian beristirahat di bawah pohon yang rindang. Itulah kehidupan dunia. Artinya kalau orang beristirahat di bawah pohon yang rindang hanya waktu yang singkat saja. Tidak mungkin orang tersebut berdiam diri di bawah pohon tersebut. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud. Kunna fid dunya yastarih tahta mudhilli syajarah. Setiap di antara kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang safar kemudian istirahat di bawah pohon yang rindang. Artinya setiap di antara kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaannya, ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita bawa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu aw watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekalah kalian, bersiap-siaplah ketika menghadapi kehidupan akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah dengan bekal yang sungguh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Sungguh bekal yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Kalaulah pada saat ini ternyata salat kita masih banyak sahun, maka mulailah bagaimana tata cara salat yang bisa meningkatkan keusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat, yang dimana ketika salatnya dalam keadaan sahun, lalai dalam masalah waktu, lalai dalam masalah gerakan, lalai dalam masalah bacaan, lalai dalam mengaplikasikan bacaan salat di luar salat. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan jatah umur, maka pergunakanlah hal tersebut. Kalaulah pada saat ini ternyata bacaan Al-Quran kita lebih sedikit dibandingkan bermain gadget, maka jadikanlah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batil warzuqna ijtinab. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Rafah. Allah
Allahumma ansurhum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu wastaqimu hadhu bainal manakib wal aqdam. Silahkan diluruskan dan dirapatkan safnya. Fa inna taswiyata sufufi min tamami shalah. Karena sungguh lurus dan rapat shaf termasuk di antara kesempurnaan salat. Istawu wastaqimu wala takhtalifu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi